Bekasi memiliki objek wisata religi yang potensial, yang selalu mendapat perhatian warga Bekasi maupun luar daerah untuk berziarah. Ujung Harapan, Bekasi. Desa yang berjarak sekitar 14 km dari kota Bekasi ini adalah tempat dimakamkannya seorang pahlawan nasional, yaitu Kiai Haji Nur Ali. Masyarakat menjulukinya sebagai Singa Kerawang Bekasi atau Macan Bekasi karena perjuangannya. Sebutan Singa Kerawang Bekasi diambil dari peristiwa pembantaian di Rawagede yang membangkitkan semangat rakyat sehingga banyak yang bergabung dengan MPHS. Sekitar 600 orang MPHS bergerilya antara Kerawang dan Bekasi menyerang pos-pos Belanda. Saat gerilya itulah Nur Ali digelari sebagai Singa Kerawang Bekasi. Saat masa penjajahan, Kiai Haji Nur Ali juga mendapat julukan dari orang Belanda, yaitu si Belut Putih. Julukan tersebut ditujukan kepadanya karena sangat sulit ditangkap oleh pasukan Belanda. Ujung Harapan Bekasi merupakan kampung surga yang dibangun atas usaha serta semangat dari seorang ulama termasyhur, yaitu almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali. Sesampainya di sana, kita akan menemukan bangunan Masjid At-Taqwa yang berdiri megah dengan arsitektur bergaya Timur Tengah, yang mana menjadi simbol peradaban kampung Ujung Harapan, yang dikenal sebagai kota santri. Lantunan ayat-ayat dan sholawat yang berkumandang di Ujung Harapan dan sekitarnya memberikan nuansa yang hangat dan syahdu. Sosok Kiai Haji Nur Ali dikenal sebagai sosok pejuang dari tanah Betawi. Keterlibatan ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan telah banyak terukir dalam pena sejarah. Sosok Kiai Haji Nur Ali lahir sebagai anak keempat dari 10 bersaudara dari pasangan Haji Anwar bin Haji Layu dan Haja Maimunah binti Tarbin di Ujung Malang pada tahun 1914. Semasa kecil, beliau sudah memperlihatkan semangat belajar yang sangat baik. Ketika menginjak masa remaja, ketertarikan beliau terhadap ilmu agama memberikan suatu keinginan beliau untuk melanjutkan studi di Mekah. Di sana, beliau dibimbing oleh Syekh Ali Al-Maliki, Syekh Umar Hamdan, dan yang terakhir yaitu oleh Syekh Muhammad Amin Al-Khutbi. Setelah pulang dari Mekah pada tahun 1940, Kiai Haji Nur Ali kemudian berusaha mendirikan pesantren di kampung halamannya yang bertujuan untuk memajukan umat dari keterbelakangan yang mereka alami. Kiai Haji Nur Ali meyakini bahwa kemajuan umat akan dapat dicapai kecuali hanya dengan pendidikan. Akhirnya, pada tahun 1956, Kiai Haji Nur Ali berhasil mendirikan Yayasan Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pertolongan Islam atau yang biasa disebut sebagai YP3. Pada 17 Desember tahun 1986, yayasan yang berada di Kampung Ujung Harapan, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi ini diganti namanya menjadi Yayasan At-Taqwa atau Pondok Pesantren At-Taqwa. Dalam membangun pesantren ini, Kiai Haji Nur Ali juga mempunyai ciri khas tersendiri karena beliau tidak hanya berada di dalam pesantren, tetapi berbaur dengan masyarakatnya. Karena itu, beliau juga telah membangun masyarakat madani melalui mushola yang juga berpusat di At-Taqwa. Masjid At-Taqwa tersebut memiliki cabang-cabang mushola yang saat ini sudah ada sekitar 70-an mushola yang berada di bawah naungan Masjid At-Taqwa. Karena alasan inilah masyarakat menyebutnya sebagai kampung surga. Warisan yang ditinggalkan oleh Kiai Haji Nur Ali kepada para santrinya, yaitu salah satunya adalah amalan dari Hizbun Nasr. Ketika itu, berawal dari para ulama yang berkumpul di Masjid Pondok Ungu untuk mengamalkan puasa dan doa Hizbun Nasr selama 1 pekan. Setelah pertemuan dengan para ulama di Masjid Pondok Ungu,
Kiai Haji Nur Ali meneruskan amalan dan doanya kepada prajuritnya di ujung Malang, Babelan, Bekasi untuk menggelorakan jihad fisabilillah. Keyakinan Kiai Haji Nur Ali dan pasukannya terhadap kekuatan dan kebesaran Sang Kholik, yang jika Allah menghendaki, kekuatan natural fisik sekuat dan sebesar apapun akan dapat dikalahkan oleh kekuatan iman. Untuk memberikan motivasi juang, Kiai Haji Nur Ali menyuruh 200-an anak buahnya untuk berpuasa selama 7 hari di Masjid Ujung Malang. Selama berpuasa, mereka diajarkan membaca doa Hizbun Nasr sampai hafal dan membaca wirid, ratibul hadat, sholat tasbih, sholat hajat, hingga sholat witir. Amalan inilah yang hingga kini masih diwariskan kepada murid dan santrinya dari dulu hingga sekarang. Demikian halnya dengan Kiai Haji Nur Ali, kiai yang amat populer di kalangan masyarakat Bekasi dan Jawa Barat ini. Meskipun tidak meninggalkan tulisan, bedanya adalah ajarannya yang masih melegenda kuat di kalangan murid dan masyarakatnya. Kenangan dan cerita tentangnya begitu hidup di kalangan murid, sahabat, dan bahkan cucu muridnya. Hal ini dikarenakan pengabdian beliau yang nyaris tidak terhenti sepanjang hidupnya, terutama bagi perbaikan dan pengembangan masyarakat. Mulai dari keterlibatannya dalam revolusi fisik melawan penjajah Belanda, menjadi ketua Dewan Pemerintah Kabupaten Bekasi, mendirikan lembaga pendidikan, dan mengajar keliling ke berbagai masjid. Tidak heran jika almarhum dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah atas jasa-jasanya dalam rangka ikut berjuang melawan penjajah Belanda dan mempertahankan Republik Indonesia. Sebagai pilihan, wilayah yang dapat kita kunjungi ketika berada di Bekasi sebagai destinasi wisata religi, salah satunya adalah makam pahlawan nasional Singa Kerawang Bekasi, Kiai Haji Nur Ali. Makam ini terletak di bagian utara kota Bekasi. Terdapat wilayah bernama Kampung Ujung Harapan, yang dulu bernama Ujung Malang. Seorang ulama besar dan pahlawan nasional asal Bekasi yang menorehkan sejarahnya. Sosoknya pula yang menjadi cikal bakal pondok pesantren At-Taqwa dan menjadi simbol lahirnya peradaban Islam di wilayah ini. Setelah dinobatkan sebagai pahlawan nasional, makam Kiai Haji Nur Ali dijadikan situs bagi para peziarah. Tak jauh dari lokasi makam, berdirilah sebuah masjid yang menjadi tempat pertama Kiai Haji Nur Ali dalam berdakwah di wilayah Bekasi. Masjid ini bernama Masjid Al-Baqiyatus Sholihat. Kiai Haji Nur Ali wafat pada 29 Januari tahun 1992. Ia dimakamkan di dalam komplek pesantren At-Taqwa Putri, yang di dalam terdapat puluhan makam lain yang merupakan keluarga dan keturunannya. Dan juga ada beberapa dari pasukan Hizbullah. Setiap hari, makam Kiai Haji Nur Ali tak pernah sepi dari para peziarah. Pusara Kiai Haji Nur Ali berada di tengah-tengah barisan paling depan dan sentral dari makam-makam yang lain. Peziarah yang datang bukan hanya berasal dari warga sekitar Bekasi. Mereka tidak sedikit yang jauh-jauh datang dari berbagai daerah hanya untuk sekedar berziarah. Foto masa hidup Kiai Haji Nur Ali juga ditampilkan di bagian dinding area pemakaman. Di sana tertulis Singa Kerawang Bekasi, pahlawan nasional asal Bekasi. Ornamen kaligrafi menghiasi makam Kiai Haji Nur Ali, lengkap dengan hiasan bunga yang memenuhi bagian puncak gundukan pusara. Dengan ziarah ke makam mubalik besar itu, dapat mengambil pelajaran atas kegigihannya dalam menuntut ilmu, hingga mendirikan pondok pesantren yang sangat dikenal di Bekasi, bahkan hingga keluar daerah. Sosok beliau yang dikenal sebagai Panglima Pertempuran Rakyat Bekasi hingga Kerawang
dalam merebut kemerdekaan juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk mengikuti jejaknya.